Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota, meliputi pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Sebelumnya, mari kita lihat ada gambar berikut ini, yaitu fenomena mudik sering terjadi di Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi mudik? Kapan terjadi mudik? Ya, mudik itu terjadi pada saat terjadinya libur panjang, misalnya pada hari raya maupun liburan sekolah. Nah, lalu apa kaitannya antara mudik dengan interaksi desa kota ya? Nah, itu dia bahwa mudik adalah salah satu bentuk dari interaksi desa dengan kota. Sebelum kita membahas tentang interaksi desa kota, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dari interaksi wilayah. Interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengertian interaksi wilayah terkandung 3 hal pokok, yaitu yang pertama, hubungan timbal balik terjadi antara dua wilayah atau lebih. Kedua, hubungan balik antara wilayah menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan manusia, gagasan, dan materi atau benda. Ketiga, hubungan timbal balik menimbulkan gejala kenampakan dan permasalahan baru, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, dari pengertian dan tadi dari kandungan dari interaksi antar wilayah, maka bisa kita simpulkan bahwa interaksi desa kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antara unsur-unsur yang ada di kota dan di desa, dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Terdapat 3 faktor dalam interaksi desa dan kota. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang menjadi penyebab interaksi antar wilayah. Nah, itu pula yang berarti interaksi antara desa kota juga bisa dipakai. Yang pertama adalah region komplementari atau wilayah saling melengkapi. Contohnya, di kota tidak ada bahan pokok makanan, sedangkan di desa tidak terdapat banyak teknologi untuk persawahan. Nah, maka akan saling melengkapi antara kota dan desa. Yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi, yaitu mempengaruhi. Misalnya adalah kota yang ingin mempengaruhi dari desa dari segi perekonomiannya misalnya, ataupun dari segi suplai barang misalnya, atau dari yang lainnya. Yang ketiga faktornya adalah spatial transfer ability atau kemudahan memindahkan dalam ruang. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah jaringan jalan. Ketika terdapat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi, maka akan lebih banyak terjadi interaksi. Kita masuk pada wujud interaksi.
Wujud interaksi desa dan kota ada beberapa, yaitu 1. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya, seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri, dan barang tambang. 2. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. Yang ketiga, pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk, baik yang bersifat sirkulasi maupun komutasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang materi interaksi desa dengan kota. Tetapi ada beberapa hal yang belum kita bahas. Nah, coba tulislah pada buku catatan kalian tentang apa saja dampak positif interaksi desa kota bagi desa. Yang kedua, dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Yang ketiga, dampak positif interaksi desa kota bagi kota. Yang keempat, dampak negatif interaksi desa kota bagi kota. Dan yang kelima, tadi kita belum membahas urbanisasi dengan ruralisasi. Coba kalian cari pengertiannya dari urbanisasi itu apa dan ruralisasi itu apa. Nah, bonusnya untuk nilai plus, tadi sepertinya kita membahas tentang ada sirkulasi, ada komutasi yang belum saya jelaskan. Nah, akan lebih baik jika kalian kalian coba mencarinya untuk poin plus bagi kalian. Jangan lupa untuk dikumpulkan pada portal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.